ukur kita salah. Padahal seharusnya logikanya misalkan. Kenapa tadi saya sebenarnya pingin aja matiin video terus. Kadang saya join NLC ini rasanya lebih bagus mati video supaya khotbah nggak grogi gitu kan. Seharusnya, sewajarnya, misalkan saya join begini, Jennifer lihat, oh ada khusus ada Pak Gem nih, misalkan gitu kan. Asik ah, nanti khotbahku yang kurang bisa dikasih masukan. Kan nggak ada masalah. Seharusnya kan kita malah bersyukur sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Oh, ini tempat saya nge-lag ini. Suara saya masih bisa kedengaran bagus? Saya matiin dulu aja videonya. Oke. Nah, karena salah menilai diri, akibatnya kita nggak percaya diri. Seharusnya kalau misalkan ada saya join gitu kan, semuanya senang, udah mati gini. Asik, khotbahku kalau kurang, ada yang kasih masukan nih. Ada yang kurang, ada yang nambahin. Kurang tajam, dipertajam. Tapi yang kita nilai, kita jadi grogi kenapa? Aduh, nanti khotbahku kurang nih. Nanti nggak enak kalau gini, nggak enak kalau gini. Nah, ini kan salah fokus sebenarnya. Jadi kalau kita mau menerobos percaya diri, pesan saya, pertama, persiapan yang benar. Persiapan yang matang, sebaik-baiknya. Jangan sore mau khotbah, pagi baru persiapan. Mana bisa begitu? Seharusnya 2-3 hari sebelumnya sudah persiapan terus, dipikirkan terus ayatnya, sehingga bahasa kasarnya tanpa lihat catatan pun kita sudah nguasain itu materi. Maka kita akan percaya diri. Yang kedua, jangan suka bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kalau ada orang yang di atas kita atau yang khotbahnya lebih hebat, atau kalau kita WL ada artis atau penyanyi yang datang, justru itu kesempatan emas untuk kita belajar. Kenapa? Karena waktu kita khotbah, nanti ada yang bisa kasih masukan. Sehingga kita bisa pertajam khotbah kita. Lebih expert lagi. Misalkan, oh kamu kurang di sini, kamu kurang di intonasi, kamu kurang di ilustrasi. Kamu seharusnya melakukan penekanannya begini. Misalkan begitu. Oke? Jadi jangan suka bandingkan diri dengan orang lain. Jangan salah fokus di sana. Yang ketiga, pastikan jam terbang. Tidak ada pengkhotbah hebat lahir tanpa jam terbang. Makanya ketika diberi tugas, tadi luar biasa, Iin nurut saja, nggak apa-apa, itu bagus. Sadar atau tidak, kita akan meningkat kapasitas kita ketika kita belajar taat. Itulah prinsip dalam hidup saya juga. Waktu Ko Budi nyuruh saya sesuatu yang tidak saya kuasain bahkan, saya belajar menerima tanggung jawab, saya persiapkan yang baik, dan saya lakukan. Jadi itu mungkin yang tips sederhana yang bisa membuat kita percaya diri. Masih ada sih yang lain sebenarnya. Jadi jangan mendengar dari perkataan orang yang negatif-negatif, dan jangan biarkan pikiran negatif menguasai diri kita. Kalau pikiran negatif menguasai diri kita nggak bisa maju. Makanya takut malu, nanti ujung-ujungnya takut tertolak gitu. Habis sudah takut tertolak, takut gagal. Nah, kalau sudah takut gagal, takut dihukum. Itu sebenarnya ada rentetannya. Cuman kita bicara tentang malu. Nah, tadi yang luar biasa Pak Ahok, tadi ketika baca firman, mungkin kita belum mengerti, tapi tetap baca. Nah, sebenarnya ada cara Pak Ahok untuk kita memahami firman. Itu namanya dalam dunia teologi, namanya ilmu hermeneutik. Ini tempat saya nge-lag. Apakah suara saya masih kedengaran bagus? Halo? Suara saya masih kedengaran? Kedengaran bagus, Pak. Oke. Jadi, nanti sebenarnya kalau Pak Ahok mau belajar, bisa dikasih link sama Anne, yang dari itu aja, dari saat online itu, dipilihkan yang bagaimana memahami Alkitab, yang Christ Center, sehingga kita lihat konteks, kita lihat dari berdasarkan nubuatan, dan sebagainya. Karena Pak Ahok kan suka sekali baca Alkitab. Saya dengarnya kan begitu kan. Nah, kalau kita baca Alkitab, tapi kita nggak memahami, kita nggak punya dasar, kita seringkali bisa jadi bingung.
Tapi kalau kita punya dasar, nah maka kita nggak akan bingung. Nanti dikirim aja, nah. Kemudian dulu kan pernah kita belajar tentang itu, nah, bagaimana menafsirkan Alkitab. Dulu kan ada videonya yang New Life, nah. Bagaimana memahami Alkitab. Aduh, saya lupa apa itu judulnya. Nanti coba dicek di bahannya New Life. Nah, bisa dikirimkan juga nah, linknya, nah. Di grup NLC. Supaya waktu kita baca Alkitab, kita mengerti, oh ini konteksnya begini. Oh, kalau melihat ini harusnya begini, 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 dan sebagainya. Karena kalau orang salah mengerti, dia jadi susah. Nah. Wah, tempat saya signal jelek kali ini. Tapi jelas kok Pak kedengaran. Dia nggak putus-putus. Oke. Jadi nanti dikirimkan ya, nah ya, yang video linknya untuk Pak Aho yang bagaimana memahami Alkitab. Kemudian yang dulu New Life juga pernah kan, saya pernah ngajar juga itu satu kali. Yang kita buat, nanti coba dicek, dikirim saja. Yang Crash Center itu hermeneutik yang sederhana, dari saat online aja, nah. Saat online course-nya itu dipilih. Dikirimkan juga lah ke grup NLC, supaya kita yang sama-sama belajar khotbah, bisa upgrade diri, meningkat lebih bagus. Sehingga kita cukup percaya diri. Dan ingat, waktu ketika kita menyampaikan firman, kita bukan menyampaikan tentang diri kita. Kita sedang menyampaikan firman, yaitu adalah Allah sendiri, maka otoritas Tuhan ada pada kita. Sama ketika kita mendoakan orang sakit. Kita harus mengerti bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita berdoa dengan otoritas di dalam nama Yesus, bukan nama kita, bukan tentang kita lagi, tapi tentang Tuhan. Makanya kalau kita khotbah, kenapa kita mesti nggak percaya diri? Orang yang kita sampaikan tentang Tuhan kok bukan tentang kita. Kalau kita sampaikan tentang diri kita, mungkin kita minder karena banyak kurangnya, banyak cacatnya, banyak ketidakmampuannya, betul ya? Tapi karena kita menyampaikan tentang Tuhan, Tuhan yang kita sampaikan Tuhan yang sempurna, Tuhan yang dahsyat, sekalipun kita tidak sempurna, dia tetap sempurna dan dahsyat luar biasa. Kenapa kita mesti minder? Gitu. Nah, makanya mindset ini harus kita punyain dulu. Karena kalau enggak, kita akan minder di sana. Jam terbang sangat penting. Makanya kalau ada kesempatan kita untuk sharing, kita sharing lah, ambil waktu untuk sharing. Oke. Ya, mungkin itu dari saya, nah. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Atau kita diskusi dari pertanyaan yang ada ya. Apakah kita suka merasa seorang diri dalam menjalani kehidupan ini gitu. Apakah saya menyadari bahwa saya tidak pernah seorang diri dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Tuhan selalu menopang dan memperlengkapi segala kelemahan diri saya. Nah, jadi apakah kita lebih menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri, atau kita lebih suka menyadari bahwa saya ini kayaknya kalau misalnya dalam segala kelemahan diri saya lebih merasa seorang diri. Nah, jadi mana sih yang lebih kita sadari? Nah, gitu. Kalau Jennifer? Jennifer, apakah menyadari ya? Suka merasa seorang diri nggak saya? Gitu. Atau lebih menyadari aku nggak pernah seorang diri nih, karena ada Tuhan yang menopang dan memperlengkapi segala kelemahan. Gitu. Jadi saat merasa lemah, lebih merasa seorang diri, atau lebih merasa nggak pernah merasa seorang diri karena ada Tuhan? Nggak pernah merasa sendiri sih. Tapi sebenarnya waktu kejadian apa ya, nggak pernah merasa sendiri, tapi belakangan ini kan ada satu masalah besar yang terjadi di keluarga, itu membuat aku menyadari bahwa
aku lebih membutuhkan Tuhan dari segalanya gitu. Jadi nggak pernah merasa sendiri, justru dengan masalah yang ku hadapi belakangan ini, buat aku sadar bahwa Tuhan lebih ada untuk aku. Jadi bisa membuat aku kuat sih, walaupun masalah gede apapun ya aku tetap akan kuat itu, nggak pernah merasa sendiri. Jadi saat ada masalah apapun yang membuat down, Jennifer selalu menyadari ya bahwa nggak pernah seorang diri, ada Tuhan ya. Dan tuh bentar aja, paling sebentar itu sadar kembali bahwa Tuhan ada bersamaku, aku nggak bohong. Jadi selalu semangat. Kalau yang lain bagaimana, dari Pak Ho atau dari Mama Kasika, dari Ceria? Ya. Dari Ko Ajin? Bagaimana Pak Ho, belum mic-nya masih mati. Iya. Saya tidak pernah jalan sendiri. Tidak pernah sendiri. Tuhan selalu bersama kita, bersama saya. Amin. Haleluya. Sama undangannya, undangan 31 ayat 8 berkata begini, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan berapa, maaf Pak Ho? Ulangan 6 ayat 31 ya? 31 ayat 8. Nah, buat teman-teman yang lain kita bisa buka ya ulangan 31 ayat 8. Boleh baca sekali lagi Pak Ho? Boleh. Ulangan 31 ayat ya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, amin. Ya, ini ya jawaban untuk diskusi kita nomor 5. Sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oke, thank you Pak Ho. Kalau dari Mama Kasika? Amin ya, yang tadi ayatnya Suaho, sebab Tuhan sendiri dia yang berjalan di depan kita ya. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Jadi dengar ayat ini merasa terberkati ya. Jadi ketika ada masalah jangan khawatir gitu ya. Sebab Tuhan selalu berjalan di depan kita gitu. Wajin enggak? Wajin nggak tahu tadi soalnya apa katanya. Apa tadi soalnya? Yang takut dan kelainan kan? Enggak. Apakah kita merasa takut berjalan dalam kehidupan ini? Takut ya? Takut gitu. Pernah nggak? Kalau kekhawatiran sih ada. Jadi kalau saya kerja itu adalah kekhawatiran.
Cuman ya kita percayalah semua itu akan Tuhan pelihara. Jadi saya takut celaka atau apa dalam hal pekerjaan, ya saya percaya Tuhan pasti pelihara terus. Jadi lebih menyadari Tuhan daripada menyadari seorang diri kalau ada masalah ya Pak Ajin ya. Ya. Kayak dulu pernah saya naik perahu dengan ombak yang besar, sudah tengah malam, ya ada rasa khawatirnya perahunya tenggelam, mana perahunya kecil kan? Ya saya percayalah Tuhan pasti pelihara. Buktinya masih hidup sampai hari ini. Itu ya. Ya. Apa ngomong aja, kan apa adanya, apa yang kita rasakan. Ceria udah mau bicara. Sering menyadari diri Kak Ceria. Salah nih. Apa loh? Terus sih Gimana? nggak ada yang salah. Pertanyaannya tadi Kan belajar. Saat kita menyadari kelemahan kita, apakah kita lebih sering merasa seorang diri atau kita lebih menyadari bahwa Tuhan memperlengkapi saya dalam segala kelemahan saya. Lebih kalau aku sih kadang sih dalam menjalani hidup setiap hari itu ya kadang merasa hampa gitu. Tapi yang lebih saya menyadari itu bahwa Tuhan itu selalu menyertai saya dan Tuhan itu selalu ada buat aku dan selalu membuka jalan di setiap pergumulan saya. Itu sih. Ya, makasih Ceria. Buat keluarga Jilo, kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya kayak gitu. Mumpung ada Bapak Gembala, nanti Bapak Gembala boleh tanya, boleh jawab. Gitu. Nah, kalau dari Bapak Gembala sendiri gitu, untuk setiap kita anggota NLC Jilo, untuk bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam tujuan ilahi itu seperti apa? Mungkin dari yang telah kita pelajari untuk setiap kita gitu. Mungkin ada apa yang mau disampaikan buat setiap kami untuk kami boleh terus gitu ya berjalan di dalam tujuan ilahi, boleh bersama-sama melayani kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau tanya yang jawab Anne sebenarnya. Oke. Kenapa sih seorang merasa sendiri? Itu jawabannya sederhana, karena dia terlalu fokus pada dirinya sendiri. Karena dia fokus pada keinginannya. Bahkan ketika di sekitarnya ada orang-orang, ada keluarga New Life mungkin yang mendukung dia, tapi dia bisa merasa sendiri. Kenapa merasa sendiri? Karena dia hanya fokus pada masalahnya, fokus pada keinginan yang belum terpenuhi, akhirnya dia stres sendiri, padahal ada orang-orang yang mengasihi dia, memperhatikan dia, mendukung dia, tapi dia merasa seperti seakan-akan nggak ada yang dukung. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah keinginannya. Dia ingin orang lain bersikap sesuai dengan keinginan dia. Oh, kalau mereka dukung saya, seharusnya dia bantu saya, dia begini, dan sebagainya. Nah, orang yang fokus pada dirinya sendiri, pada keinginannya sendiri, ini seringkali muncul problem emosional. Salah satunya adalah merasa sendiri itu. Misalkan, contohnya, Iin misalkan, waktu Ajin kerja, kadang bisa merasa sendiri. Kenapa merasa sendiri? Padahal Ajin ada nggak? Ada. Kasika, Katia ada nggak? Ada. Ada NLC Jilo nggak? Ada. Kalau misalnya kita lagi stres, lagi kesepian, bisa curhat nggak? Bisa. Tapi seakan-akan, kok nggak ada orang lain yang peduli? Seakan-akan begitu kan? Karena kita fokus pada diri kita. Makanya orang yang berbahagia, itu adalah orang yang bisa membagi hidupnya kepada orang lain. Orang yang menyadari kehadiran orang lain, dan dia bisa membagi kebahagiaan, membagi hidupnya kepada orang lain. Dia akan bahagia. Tapi kalau orang fokus pada dirinya sendiri, sekalipun sekitarnya banyak orang, dia bisa merasa kesepian loh. Dia bisa merasa sendiri. Jadi, kesepian itu bukan bicara ada atau tidak adanya teman, tapi bicara tentang suasana hati kita
yang fokus pada diri kita sendiri atau fokus pada Kristus dengan cara melayani dan mengasihi sesama. Nah, bicara tentang tujuan ilahi sebenarnya mudah.